Kapolres ini, Pak Kapolres. Ini ada Pak Kapolres. Mancing pertanyaan, Pak, untuk update ini Pak, perkembangan dari Aib to N Pak. ya. Untuk kasus yang menimpa Aib2N ya, ini sedang ditangani oleh Baris Krim Polri bersama dengan Direktorat PPA PPU Polda Jawa Tengah. Jadi penyidik gabungan. Dan yang bersangkutan saat ini menjalani pemeriksaan dari proses penyidikan tersebut. Dan kemudian Aib2N ini juga menjalani proses sidang kode etik profesi Polri ke depannya. Dan yang bersangkutan saat ini sudah dipatsus 20 hari untuk persiapan menjalani sidang kode etik oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah. Demikian. Pak, kasusnya Togori itu Aib2N itu terbukti pernikahan siri atau gimana Pak? Ya, untuk sementara hasil pemeriksaan ini nanti kan yang akan menjelaskan dari penyidik Baris Krim ya. Tapi untuk sementara waktu memang membenarkan bahwa yang bersangkutan ini menikah di luar ikatan yang sah. Jadi kalau istri yang sah sudah memang ada beliau, namun beliau menjalin komunikasi hubungan dengan saudara MAN ini di luar ikatan yang sah. Itu tahun berapa Pak pernikahan sini? Tahun 2002 pernikahan ya, 2023 hubungan perkenalannya. Ya. Pak, kondisi dari Aibda itu apakah narkoba? Aibda, apakah narkoba juga Pak? Nah, ini sedang dilakukan pendalaman karena dari penyidik Bid Propam Polda Jawa Tengah ini mengenakan dugaan pelanggaran pertama yaitu terhadap yang bersangkutan itu pelanggaran melakukan hubungan intim dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Itu yang menjadi dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dan kemudian dugaan yang bersangkutan menggunakan narkoba. Demikian. Berarti untuk persidangan besok dilakukan di Polda Pak? Untuk persidangan kode etik akan dilakukan di Polda secepat mungkin. Jadi kita dari Polda akan berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini dan kita tidak ada toleransi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Akan kita proses tuntas. Demikian. Untuk dugaan konsumsi narkoba itu saat ini dilakukan apa Pak? Ya, penyidik berusaha untuk mendapatkan bukti-bukti yang lain seperti yang sudah ada ditemukan di TKP kan bom, kemudian hasil tes urin maupun tes darah ini menjadi salah satu alat bukti yang bersangkutan menggunakan narkoba. Itu kapan Pak kira-kira hasil tesnya itu? Berapa hari yang lalu setelah yang bersangkutan ditangkap langsung dilakukan pemeriksaan. Pak, ancaman sanksinya apakah sampai PTDH Pak? Ya, kalau kode etik profesi Polri itu ancaman terberatnya adalah PTDH. Kalau untuk pelanggaran ini termasuknya apa Pak? Jenisnya berat? Ini berat ini. Ya, berat. 2 pelanggaran dan hukumannya berat. Untuk yang narkoba berarti belum ada hasilnya ya Pak ya? Bagaimana? Untuk hasil pengujian konsumsi narkoba itu belum ada hasilnya? Ya, penyidik Propam sedang berupaya mengumpulkan alat bukti atau bukti-bukti yang lain yang mendukung untuk proses sidang kode etik tersebut. Apakah istrinya itu ini mengetahui kalau dia itu nikah siri Pak? Istrinya itu apakah tahu? Ya, itu sedang dilakukan pendalaman ya. Penyidik dari Propam sedang menyusun lini masa atau kronologis peristiwa dengan kejadian tersebut didukung oleh bukti-bukti yang ada. Diharapkan nanti dalam waktu cepat Propam sudah siap untuk melaksanakan sidang kode etik. Dari Pak Kapolres. Berarti yang ditangani Baris Krim itu dugaan tadi kekerasan pada perempuan Ya, itu? kalau Baris Krim dugaan penganiayaan terhadap seseorang atau perempuan. Kalau untuk narkobanya Pak, kalau misalnya memang dia terbukti mengonsumsi gitu, itu nanti akan ditangani oleh Polda atau oleh Baris
Bareskrim. Kita lihat perkembangannya, karena fokus dari Bareskrim tentang kasus penganiayaan tersebut. Demikian. Iya Pak. Syuting tampilan luar kantor Patsus kan di luar kan, di samping gedung Borobudur itu ya. Boleh nunggu prestur sate ya nih. Nunggu prestur ketemu untuk WHP itu masih untuk sampai Foto aku ini terus ada gue. Iya Pak. Oh, ikut apel. Jalan, baru turun langsung jalan pulang sampai apa halu, wah ini gua disasarin gedung kedua, gedung balik. Beli uang sumbangan. Saya kan baru ikutin dari kasus ini. Awal kenalan langsung intimidasi diambil segala macam sehingga tidak bisa. Oh, jadi kenapa dirujuk ke rumah sakit? Kemarin kita sudah berdiskusi dengan Ibu Menteri PPPA juga, memang lebih baik dirujuk ke rumah sakit RSUD Gunung Jati karena kondisi sudah tidak memungkinkan. Tangannya juga ada yang luka-luka, ada yang keluar ulet gitu segala macam gitu kan. Karena kan sampai ini kan hanya ganti perban dan dikasih antibiotik tanpa ada penanganan serius dari rumah sakit. Gitu. Respon dari Bu Menteri apa soal kasus ini? Iya, respon dari Bu Menteri, ya beliau sangat menyayangkan sekali kenapa kekerasan terhadap perempuan itu terjadi lagi, terulang lagi, dan juga apa namanya terduga pelakunya itu kan dari oknum penegak hukum yang harusnya melindungi dan mengayomi seperti itu. Jadi beliau sangat concern sekali dengan kasus ini, makanya kemarin itu menyempatkan diri hadir ke rumah aman dari tim Hotman N11 dan beliau langsung memfasilitasi semuanya. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian Tegal? Oh, sudah. Kita sudah koordinasi dengan PPA dari Mabes Polri, terus Bid Propam dari Polda Jateng, dan juga nanti sekitar sorean dari Polda Jateng, Propamnya akan menemui kita juga untuk koordinasi lagi. Untuk saksi sendiri udah di ini belum? Saksi korban? Ya, saksi korban nanti akan diminta tambahan keterangan. Gitu sih.